Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Panapa Ramaswari dengan NIM 2041 dari kelas kependudukan A. Di sini akan membahas mengenai ilmu kependudukan, demografi, dan geografi kependudukan beserta persamaan dan perbedaan di antara ketiga materi tersebut. Pertama yaitu ilmu kependudukan. Konsep dasar. Ilmu kependudukan merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar mengenai bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Menurut Mathers dan Shirks, membagi ilmu kependudukan menjadi secara kuantitatif, yaitu demografis, dengan secara kualitatif, dibahas tentang penduduk dari segi genetis dan biologis. Kemudian terdapat perkembangan mengenai ilmu kependudukan selanjutnya, yaitu dari Adolphe Landry di Paris pada tahun 1937 dalam Kongres Kependudukan, membuktikan adanya hubungan matematik antara komponen-komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, seks atau gender. Beliau mengusulkan istilah pure demografis cabang demografi tentang analitik sistematis menghasilkan angka tertentu yang berhubungan dengan pertanyaan apa, berapa, kapan, dan di mana angka-angka atau kondisi ini terjadi, namun tidak menjawab mengapa angka-angka tersebut dapat terjadi. Sedangkan pembahasan mengenai penyebab angka-angka yang telah dihitung secara matematik merupakan sosial demografi atau studi kependudukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi kependudukan akan dapat menjawab mengapa angka-angka atau fenomena tersebut dapat terjadi. Kemudian, pada ruang lingkup ilmu kependudukan terbagi menjadi dua, yaitu studi kependudukan tipe 1, yaitu variabel independen merupakan variabel non-demografis, sedangkan untuk variabel dependen merupakan variabel demografis. Untuk studi kependudukan tipe 2, variabel independen adalah variabel demografis, sedangkan untuk variabel dependen adalah variabel non-demografis. Ini merupakan contoh tabel tentang variabel pengaruh dan terpengaruh dalam demografi formal dan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Dapat dilihat pada studi kependudukan tipe 1, variabel sosial, yaitu pada dalam variabel pengaruh bahwa variabel sosial merupakan pendidikan, terutama pendidikan perempuan akan mempengaruhi pada tingkat fertilitas dari perempuan yang bersangkutan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka akan semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki. Demikian sebaliknya, semakin rendah pendidikan perempuan, maka semakin banyak jumlah anak yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bersekolah, sehingga semakin pendek masa reproduktifnya yang menurunkan jumlah anak yang dimiliki. Demikian pun sebaliknya. Selain itu, dengan pendidikan perempuan yang semakin tinggi, maka perempuan juga mengetahui cara untuk pembatasan kelahiran, sehingga jumlah anak atau kelahiran akan semakin sedikit. Jika hal ini terjadi pada perempuan suatu negara di mana tingkat pendidikannya meningkat, maka fertilitas atau tingkat kelahiran di daerah tersebut akan menurun. Untuk variabel ekonomi, seperti pada ketersediaan kesempatan kerja maupun tingkat upah yang berlaku di suatu daerah, dapat mempengaruhi variabel demografis, seperti migrasi penduduk. Jika kesempatan kerja sangat terbatas dan tingkat upah yang rendah di suatu daerah, dapat mempengaruhi migrasi keluar dari daerah tersebut untuk menuju ke daerah lainnya, yang kondisinya lebih baik dari daerah asal. Demikian sebaliknya, jika di suatu daerah tingkat upahnya tinggi atau lebih tinggi dari tempat lainnya, maka dapat menyebabkan migrasi masuk yang tinggi ke wilayah tersebut. Kemudian tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi pada tingkat kematian di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka akan semakin meningkat tingkat pemahaman mereka mengenai kesehatan. Bagaimana cara hidup secara sehat secara umum akan dimiliki oleh penduduk yang memiliki pendidikan yang memadai atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tingkat pendidikan akan dapat mempengaruhi tingkat mortalitas. Senada dengan hal tersebut, kelas sosial juga dapat mempengaruhi tingkat mortalitas penduduk, dalam arti mereka yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi secara umum akan memiliki kelas ekonomi yang lebih tinggi, sehingga dapat mempengaruhi pada tingkat mortalitasnya.
Kemudian untuk studi kependudukan tipe 2 untuk variabel pengaruhnya merupakan variabel demografis. Jika kelahiran tinggi, maka kebutuhan pangan akan meningkat, demikian sebaliknya. Selain itu, semakin tinggi kelahiran, maka kebutuhan akan sandang pangan papan akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. Demikian pula, tingkat kelahirannya tinggi di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita wilayah yang bersangkutan. Migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah dan daerah yang bersangkutan tidak dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai akan menyebabkan kemiskinan meningkat. Kemudian, adanya kriminalitas dan kondisi perumahan yang kumuh juga dapat terpengaruh. Kemudian, tingkat kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita wilayah yang bersangkutan. Migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah juga mempengaruhi berbagai kondisi sosial ekonomi di daerah tujuan seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Demikian pula akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tujuan. Demikian juga migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah tujuan. Jika mereka yang masuk ke daerah tujuan memiliki kualitas yang rendah, maka dapat mempengaruhi pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan berbagai contoh kaitannya antara variabel independen dan variabel dependen, dapat lebih diperjelas perbedaan antara demografi formalitas atau analisis kependudukan atau analisis demografi dengan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Kemudian kegunaan ilmu kependudukan. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan ilmu kependudukan, seperti perencanaan di bidang pendidikan, seperti kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Misalnya, jika pemerintah akan membuat perencanaan di bidang pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan oleh dalam suatu sekolah di satu tahun tertentu, maka dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Kemudian, misalnya jika ada dibutuhkan perencanaan di bidang fasilitas kesehatan, akan dibutuhkan data tentang kondisi mortalitas di daerah yang bersangkutan. Misalnya angka kematian di wilayah tersebut seperti angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian kasar, dan sebagainya. Pentingnya mempelajari ilmu kependudukan dan juga manfaatnya dapat dilihat dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983, yaitu seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan, antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Kemudian yang ketiga merupakan demografi. Konsep dasar. Menurut Mantra pada tahun 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Secara lebih rinci, dapat dikatakan bahwa ilmu demografi yang sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk. Ilmu demografi dalam arti yang lebih luas membicarakan angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. Karakteristik sosial antara lain meliputi status perkawinan penduduk, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan sebagainya. Karakteristik ekonomi antara lain meliputi status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan, jam kerja, dan sebagainya. Kemudian karakteristik etnik antara lain dapat menyangkut agama ataupun suku. Nantinya pada ilmu demografi ini dapat berhubungan dengan ilmu kependudukan,
dengan menggunakan data kependudukan yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu fertilitas, kematian, migrasi yang mengenai karakteristik sosial, etnik, ekonomi, yang nantinya hasilnya di dalamnya penerapan untuk cabang ilmu untuk urbanisasi, ketenaga kerjaan, distribusi pendapatan. Ruang lingkup demografi, penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya, sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Manfaat dari ilmu demografi yaitu mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahan di suatu daerah tertentu. Demografi kesehatan, geografi, hukum, ekonomi, psikologi, sosial, ilmu kependudukan. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Kemudian yang keempat, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atas konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian geografi penduduk. Konsep dasar geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Menurut Pintarto, geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan, di antaranya spatial approach, ecological approach, dan regional complex. Melalui 3 pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Ruang lingkup geografi penduduk. Geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan. Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan persoalan atau aktivitas manusia, ilmu geografi penduduk menggunakan 4 pendekatan: lingkungan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu geografi penduduk menggunakan ketiga pendekatan geografi sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dan ilmu kependudukan yang lain seperti demografi, antropologi sosial, dan geografi sosial. Hasil dari pengajian tentang persoalan atau problematika aktivitas manusia menggunakan sudut pandang geografi penduduk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Kemudian, sumber data geografi. Yang pertama, sumber data dalam geografi penduduk yaitu sensus penduduk. Kemudian yang kedua, sumber data geografi penduduk yaitu survei penduduk. Yang ketiga, registrasi penduduk. Kemudian yang ketiga merupakan demografi. Konsep dasar. Menurut Mantra pada tahun 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Ruang lingkup demografi, penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya, sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin.
Manfaat dari ilmu demografi yaitu mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahan di suatu daerah tertentu. Demografi kesehatan, geografi, hukum, ekonomi, psikologi, sosial, ilmu kependudukan. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Kemudian yang keempat, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atas konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian persamaan dan perbedaan. Persamaan kependudukan dengan geografi penduduk adalah kedua hal ini sangat berkaitan karena salah satu aspek geografi adalah aspek non-fisik yang di dalamnya terdapat faktor kependudukan, sedangkan ilmu kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Kemudian persamaan demografi dengan kependudukan. Sama-sama mempelajari tentang kependudukan, kemudian sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan, bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Ketiga, persamaan demografi dan geografi penduduk. Sama-sama menjelaskan mengenai fenomena kependudukan, sama-sama memanfaatkan data statistik dalam analisis-analisisnya. Umumnya, data-data ini bersifat data kuantitatif yang mencoba menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka. Kemudian untuk perbedaannya, pada ilmu kependudukan, analisanya berupa analisa kajian dari perhitungan demografi dengan analisa kajian lainnya, sehingga analisa berupa dampak atau penyebab yang dikaitkan dengan demografi atau kependudukan. Untuk geografi kependudukan, analisanya merupakan analisa hubungan timbal balik tentang kependudukan dengan lingkungan atau ruang. Dengan untuk demografi, analisisnya berupa analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, serta komponen-komponen perubahan dan variasinya, sehingga analisis demografi lebih bersifat matematis.